Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Kemonotonan fungsi secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah kalian amati jika kurvanya berupa kurva mulus dalam bentuk grafik. Misal untuk grafik nanti akan kita lihat, kalian akan dapat melihat sebuah fungsi Y sama dengan fx monoton naik pada interval X kurang dari A atau X lebih dari B, dan monoton turun pada interval X antara A sampai dengan B. Kadangkala istilah monoton bisa dihilangkan menjadi fungsi naik dan fungsi turun. Berikut ini grafik fungsi yang dimaksud. Perhatikan grafiknya. Di sini dijelaskan bahwa fungsi fx akan monoton naik pada interval x kurang dari a. Di sini titik A dan di sini titik B. Untuk interval x kurang dari a, fungsinya monoton naik ke atas. Kemudian di sini atau x lebih dari b. Di sini b. Maka ketika dia x lebih dari b, fungsinya naik. Sedangkan fungsi fx turun, monoton turun pada interval x antara A sampai dengan B. Dari A ke B, x antara A ke B, fungsinya monoton turun. Secara aljabar, pengertian fungsi naik dan fungsi turun adalah sebagai berikut. Definisi 1, misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I. Fungsi f disebut naik pada selang I jika untuk setiap xi dan x2 di I dengan xi kurang dari x2 dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Sedangkan yang kedua definisinya adalah fungsi f dikatakan turun pada selang I untuk x1 dan x2. Perhatikan di sini di selang x1 kurang dari x2, jika x1 kurang dari x2 maka fx1 lebih dari fx2, itu berarti fungsinya turun. Terbaliknya di sini jika fungsinya naik, fx1 kurang dari fx2 untuk x1 kurang dari x2. Perhatikan teorema 1 berikut. Kita ke aplikasi turunan fungsi trigonometri sekarang. Misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Jika f aksen x lebih dari 0 atau jika f aksen x positif dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Jika f aksen x positif, maka f fungsi naik. Dan jika f aksen x negatif pada selang I, maka f merupakan fungsi turun. Di gambarnya akan seperti ini ya. Jika di sini naik, maka turunannya positif, sedangkan di sini turun, turunannya negatif. Dari sini dia naik lagi, maka turunannya positif. Lebih jelasnya, perhatikan grafik berikut ini. Ini adalah grafik sumbu koordinat x, o, y. F aksen x positif, maka fungsinya yang merah grafiknya di sini naik, dan jika f aksen x negatif, maka grafiknya turun. Dan di sini lagi mulai dari B, f aksen x positif, dia fungsinya naik juga. Sekarang kita lanjutkan ke contoh lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Sekarang contoh keempat, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0 sampai 360 derajat. Perhatikan penyelesaiannya. Kita menggunakan turunan untuk menentukan dia interval naik dan turunnya. Kita menggunakan rumus turunan. Diketahui fx-nya sama dengan cos x. Turunannya adalah turunan dari cos x adalah negatif sin x. Di sini dijelaskan. Tentukan setelah itu pembuat 0 dari fungsi f aksen x. F aksen x sama dengan 0, berarti negatif sin x sama dengan 0. Kalikan kedua ruas dengan negatif 1 sehingga sin x sama dengan 0. Di sini kali negatif 1, ruas kirinya hasilnya positif sin x, sedangkan yang kanan hasilnya tetap 0. Yang memenuhi nilai sin x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0, 180, dan 360 derajat. Setelah itu langkah selanjutnya baru kita lakukan
uji nilai fungsi f aksen X pada garis bilangan. Sekarang kita akan lakukan uji nilai f aksen X. Kita sudah menemukan pembuat nolnya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Kita tentukan 3 titik tersebut. Setelah itu kita uji nilai f aksen X. Kita pilih salah satu nilai X di sini, misalkan kita pilih X-nya 30 derajat, maka f aksen 30 derajat, kita tahu f aksen X-nya tadi adalah negatif sin X, nilainya jadinya negatif setengah, berarti f aksen X kurang dari 0 atau negatif. Sedangkan di sini kita pilih salah satu nilai X-nya antara 180 sampai dengan 360, kita pilih 210 derajat, sehingga kita menemukan f aksen 210 derajat nilainya adalah setengah, negatif sin 210 derajat. Setelah itu kita bisa membuat kesimpulan. Karena di sini setengah positif ya, berarti syarat f aksen X naik adalah f aksen X positif. Berarti positif naik, dia naik pada interval 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Sedangkan fx turun, maka di sini intervalnya 0 sampai dengan 180 derajat karena f aksen X-nya negatif. Kesimpulan tadi, f aksen X, fx-nya naik pada interval 180 sampai dengan 360 derajat dan fx turun. Di sini fx-nya turun pada interval 0 sampai dengan 180 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh kelima. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x pada interval 0 sampai pi. Interval harus diperhatikan. Penyelesaiannya, tentukan turunan pertama fungsi fx. Fx-nya sin 2x, maka turunannya adalah 2 cos 2x. Kemudian setelah itu menentukan pembuat 0 fungsi. Menentukan pembuat 0 fungsi, di sini f aksen X harus sama dengan 0, berarti 2 cos 2x sama dengan 0, berarti cos 2x sama dengan 0, kalikan kedua ruas dengan setengah. Di sini hasilnya tinggal cos 2x, di sini hasilnya 0 kali setengah tetap 0. Sehingga diperoleh cos 2x sama dengan cos pi per 2 karena nilai dari cos pi per 2 adalah 0. Masih harus diingat kembali penyelesaian dari persamaan fungsi trigonometri cos x sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya x sama dengan alfa ditambah n kali 2pi dan x sama dengan negatif alfa ditambah n kali 2pi. Sehingga diperoleh 2x sama dengan, di sini 2x sama dengan pi per 2 plus n kali 2pi, dan 2x sama dengan negatif pi per 2 plus n kali 2pi. Mengikuti rumus ini bahwa x-nya sama dengan alfa, di sini negatif alfa, di mana alfanya pi per 2. Berarti di sini pi per 2, di sini negatif pi per 2. Sehingga di sini diperoleh x sama dengan pi per 4 dibagi atau dikali dengan 1 per 2 ditambah pi kali n kali pi. Di sini menjadi x sama dengan negatif pi per 4 ditambah n kali pi. Sehingga untuk n sama dengan 0 diperoleh x-nya sama dengan pi per 4. Sedangkan di sini untuk n sama dengan 1 diperoleh x-nya sama dengan 3pi per 4. Mengapa n-nya tidak kita pilih sama dengan 0? Karena jika n-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya negatif. Padahal di sini intervalnya adalah antara 0 sampai dengan pi. 3. Selanjutnya kita lakukan uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan. Tadi kita sudah menemukan pi per 4 dan 3pi per 4. 0 sampai dengan pi di sini adalah interval yang diketahui di pertanyaan. Sekarang kita lakukan uji nilai f. Kita akan melihat di manakah f aksen x itu positif dan negatif. Untuk interval 0 sampai dengan pi per 6 kita pilih nilai pi per 6. Sebenarnya kita bisa memilih nilai yang lain, tapi harus di interval 0 sampai pi per
4. Yang kita pilih pi per 6, hasilnya adalah 1. Kemudian di sini pi per 2 antara pi per 4 sampai 3 pi per 4 kita pilih pi per 2 sama dengan negatif 2, berarti turunannya negatif. Kemudian di sini kita pilih 5 pi per 6, nilai X yang berada pada interval 3 pi per 4 sampai dengan pi, hasilnya adalah 1, sehingga nilai F aksen X-nya positif. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan gambar ini Fx akan naik pada interval di sini yang positif 0 sampai dengan pi. 0-nya termasuk ikut ya di sini atau 3 pi per 4. X-nya antara 3 pi per 4 sampai dengan pi. Kemudian yang syarat turunnya adalah F aksen X negatif, sehingga berdasarkan gambar itu F aksen X negatif jika X antara pi per 4 dan 3 pi per 4. Kita sampai pada soal latihan. Perhatikan soal latihan nomor 1. Bentuknya pilihan ganda tapi tetap harus dikerjakan menggunakan cara. Grafik fungsi Fx sama dengan cos 2x naik pada interval, ini pilihannya. Kemudian soal nomor 2. Grafik fungsi Fx sama dengan sin kuadrat X akan naik pada interval. Di sini ditanyakan interval fungsi naik. Kemudian soal nomor 3, grafik fungsi Fx sama dengan cos kuadrat X plus 10 derajat pada interval X antara 0 sampai dengan 90 derajat. Dia akan turun, naik, turun, dan seterusnya. Di sini bisa dilihat A, B, C, D, E. Demikian materi kali ini, semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan soal latihannya dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.